Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azita Hendrayani dari Prodi S1 Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan studi pemanfaatan dan kebutuhan data statistik penegakan hukum sebagai upaya penerapan evidence-based policy pada lembaga penegak hukum. Laporan ini secara umum terbagi dalam 3 bagian. Bagian pertama menjelaskan mengenai pentingnya implementasi konsep evidence-based policy dan pemaparan mengenai kerangka hukum kegiatan statistik. Selanjutnya, pada bagian kedua dijelaskan mengenai keberadaan statistik hukum di Indonesia. Bagian ini antara lain berisi mengenai hasil riset, literatur, dan wawancara yang berhubungan dengan perkembangan statistik hukum. Bagian ketiga berisi mengenai pemanfaatan dan peluang pengelolaan statistik hukum di Indonesia, antara lain menjelaskan kondisi pada organisasi aparat penegak hukum untuk menjelaskan kegiatan statistik bidang hukum. Bagian keempat berisi penutup yang memaparkan pendapat dan sasaran hasil studi ini dalam mengembangkan kegiatan statistik di Indonesia. Metode evidence-based policy menunjukkan pendekatan yang bersifat rasional dan sistematik. Rasionalisasi kebijakan yang dirumuskan berdasarkan pada data atau evidence. Dalam evidence-based policy, bukti yang teruji dari sisi kualitas harus selalu dikedepankan. Keputusan yang diambil berbasis pada data ini melingkupi wilayah publik maupun privat. Prosesnya bisa dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi, maupun lembaga pemerintahan dan swasta. Kekuatan dan ketangguhan manusia dengan berbagai macam latar belakang profesi seperti pengusaha, politisi, jajaran, pemerintah, mahasiswa, dan salah satunya akan ditentukan oleh penguasaan data. Seorang pemimpin yang tidak akrab dengan data, maka kepemimpinannya akan terdistorsikan. Kredibilitasnya dapat jatuh di mata masyarakat. Keberadaan data sangat diperlukan dalam pembuatan kebijakan, baik dalam skala kecil, apalagi dalam skala besar, yang dapat mempengaruhi masyarakat secara luas. Salah satu bentuk data adalah data statistik. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Statistik juga dapat diartikan sebagai metode. Statistik bekerja menggambarkan fakta yang disajikan dalam bentuk angka. Angka yang digambarkan dalam statistik ini mempunyai kaitan erat dengan filosofi karena angka tersebut mempunyai makna yang mendalam, multidimensional, dan memberi pengetahuan. Data statistik yang berupa angka tersebut dapat digunakan untuk 1. Menjabarkan dan memahami suatu hubungan. 2. Mengambil keputusan yang lebih baik. 3. Menangani perubahan. Lembaga statistik resmi negara merupakan lembaga penyelenggaraan kegiatan statistik yang dibentuk oleh pemerintah. Hasil atau data statistik yang dihasilkan oleh lembaga ini merupakan data statistik resmi. Di Indonesia, sistem statistik nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik atau Undang-Undang Statistik. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang statistik yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Salah satu pertimbangan dalam Undang-Undang Statistik menyebutkan bahwa statistik memiliki kedudukan penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional. Undang-Undang Statistik mengatur 3 jenis statistik apabila dilihat dari segi tujuan pemanfaatannya, yaitu statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus.
Statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, sedangkan statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah secara mandiri atau bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik. Sedangkan statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah secara mandiri atau bekerja sama dengan pusat badan statistik. Sedangkan statistik khusus dilakukan oleh masyarakat seperti lembaga, organisasi, perorangan, maupun unsur masyarakat lainnya. Dalam penyusunan laporan ini, dilakukan wawancara untuk menilai respon beberapa pemangku kepentingan yang menjadi narasumber terhadap buku penegakan hukum tahun 2007 dan 2008 tersebut. Sebagian besar narasumber menyatakan belum mengetahui buku yang dicetak pada 2010 tersebut. Narasumber yang sudah mengetahui adanya buku tersebut adalah Indonesia Corruption Watch, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Tim Pembaruan Peradilan pada Mahkamah Agung. Posisi buku tersebut sebagai terbitan awal baru sebatas pada pengenalan kembali data statistik penegak hukum dan penyajian dalam bentuk buku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerbitan buku statistik penegakan hukum diakui sebagai upaya untuk mendorong pengelolaan data statistik penegakan hukum. Walaupun pengetahuan stakeholder terhadap buku tersebut masih terbatas, bahkan beberapa stakeholder belum mengetahui keberadaan buku tersebut. Sebagai langkah awal untuk kembali mendorong pemanfaatan data statistik, penerbitan buku ini perlu langkah-langkah lanjutan dan tidak berhenti setelah hukum terbit. Keberadaan data yang disajikan dalam buku statistik penegakan hukum ini telah disadari dengan adanya unit atau bagian khusus yang menangani data statistik di dalam struktur organisasi masing-masing. Dengan melihat kondisi yang ada saat ini, untuk bisa menerapkan secara holistik pendekatan evidence-based policy yang berdasarkan data statistik di lembaga penegak hukum, masih memerlukan waktu. Masih diperlukan upaya-upaya untuk melakukan pembenahan dalam menghasilkan data statistik yang berkualitas. Sementara itu, untuk memperbaiki kualitas publikasi data statistik penegakan hukum, seperti buku statistik penegakan hukum, perlu dilakukan upaya sebagai berikut. Seperti melengkapi penyajian data statistik dengan analisis atas data yang disajikan tersebut. Melengkapi jenis-jenis data yang disajikan dalam buku statistik penegakan hukum, serta memperbaiki format tampilan buku agar lebih mudah dibaca seperti ukuran buku, tampilan tabel, ukuran font, dan lain-lain. Beberapa lembaga penegak hukum sudah konsisten mempublikasikan data statistik melalui laporan tahunan maupun media publikasi yang dikelola masing-masing lembaga. Perlu penguatan sistem pendukung untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data statistik di kalangan penegak hukum, seperti mengoptimalisasi peran BPS